Pendengar, selamat berjumpa lagi dalam program drama audio di kanal daring komunitas Salihara. Kali ini kami persembahkan Tuhan Tolong Bunuh Emak, karya Yesi Natalia. Para pemain, Meong Purwanto sebagai Bekti, Yohana Eva sebagai Minah, Yudarena Mahanani sebagai Emak, Akbar Siregar sebagai Werdi, Titus sebagai Jaul. Tata suara dan musik oleh Glenn Sanwani dan sutradara Hanin Dawan. Di sebuah rumah yang sangat sederhana, di perkampungan padat pinggiran rel kereta api di Jakarta. Bekti baru tiba dari tempatnya bekerja. Wajahnya kusut, pikirannya kalut. Ia berhadapan dengan pilihan yang sangat sulit. Emaknya yang digerogoti kanker stadium 4 terus menangis kesakitan, sementara obat untuknya sudah habis. Anak sematawayangnya juga harus mendaftar uang kuliah kedokteran. Di saat sama, tumpuan hutangnya mesti dilunasi. Sepertinya ada lagi yang tertabrak kereta. Begitu dalam hati Bekti berkata. Bekti menempatkan sepeda motornya agar tak menutup pintu masuk rumah. Dari samping rumah, Minah muncul membawa ember besar berisi baju basah siap dijemur. Oh, sudah pulang, Thomas. Bekti tidak menjawab dan hanya melihat sekilas ke Minah. Tiba-tiba, Minah menginjak sesuatu dengan keras. Tidak pernah bisa habis berapapun yang kuinjak. Tadi kulihat ada kecoak besar yang mulai masuk lemari. Mas, obat kecoak yang kamu bawa dari kantor tidak bisa aku pakai. Aku tidak bisa menuangkannya ke dalam wadah dan meminta kecoak-kecoak itu untuk meminumnya. Minah melayangkan pandang ke Bekti yang diam dan kemudian meneruskan bicara. Ini sudah tanggal 25 loh, Mas. Token listrik sudah bunyi dari kemarin. Jangan sampai listriknya mati sementara anakmu sedang belajar. Obat emak juga habis. Tadi pagi adalah obatnya yang terakhir. Dan siang tadi tidak ada yang bisa aku berikan untuknya. Mas, kenapa diam saja? Aku mesti bilang apa? Ya apalah, secuil kalimat yang bisa menghilangkan pusing kepalaku mungkin. Mbok ya bantu aku berpikir, Thomas. Kau pikir aku tidak pusing? Mas, 2 hari lagi seharusnya kamu sudah punya uang. Pikirkan untuk 2 hari ini dulu. Tiba-tiba tampak Jaul si penagih hutang mendekati rumah Bekti. Minah segera membereskan jemurannya. Selamat sore Pak Bekti. Wah, susah sekali loh nyari Pak Bekti ini. Sudah seminggu ini saya nyari kesini kok nggak ada terus. Kemana saja Pak? Wah, Bang Jaul, saya sering lembur akhir-akhir ini Bang. Kan buat kepentingan Bang Jaul juga. Wah, saya tersanjung ini, waduh. Hari ini nggak ngojek? Minah yang selesai menjemur bergegas masuk rumah. Ia mengalihkan perhatian Jaul dari sepeda motor Bekti.
Bu Minah. Wah, tumben juga ada di rumah ini. Nggak nyuci, Bu? Minah tidak menjawab. Tersenyum sekedarnya, lalu masuk ke dalam rumah. Jaul mengamati Minah yang menutup pintu rumah. Ia lantas menatap kepada Bekti. Kalian ini kok sore-sore berduaan di rumah? Ayo, ngapain? Mau bikin anak lagi ya? Hah? Maaf Bang Jaul, saya belum ada uangnya Bang. Masa sih? Tadi katanya lembur terus. Jadi pasti duit lemburnya juga banyak toh. Apalagi kantornya Pak Bekti kerja itu kan kantor yang bonafit. Tapi saya kan cuman cleaning service Bang. Belum lagi hasil dari ngojek. Hah, masa masih kurang? Duit banyak begitu mau dikemanain? Kan perlu obat Bang. Wiyarti juga perlu uang untuk sekolah. Wiyarti? Anak Pak Bekti kan? Wow, saya lihat kemarin lewat depan rumah loh. Cantiknya. Sudah kelas berapa dia? Sudah lulus SMA Bang, tinggal nunggu ijazah. Nah, kalau sudah lulus SMA duit buat apa? Buat kuliah. Alah, Pak Bekti ini kok aneh-aneh. Anak perempuan itu kalau sudah lulus SMA kawinkan saja. Yang penting bisa masak, bisa beres-beres rumah cukup. Ngomongin perkara hutang. Pak bos saya itu kan lagi nyari istri loh. Bagaimana Bang? Apa bisa Wiyarti jadi istri beliau? Itu bisa loh mengurangi hutang Pak Bekti. Loh, istri Pak Bos kan sudah 5. Yang 2 sudah diceraikan. Bosen katanya. Hah? Memangnya bisa berkurang berapa ya? Ya kalau Wiyarti jadi istrinya ya kira-kira bisa lah mengurangi hutang Pak Bekti sekitar ya 13 juta lah. Aduh. Lah yang 4 juta lagi bagaimana Bang? Gampang itu. Hah? Bagaimana? Saya pikir-pikir dulu ya Bang. Jangan lama-lama ya mikirnya. Nah, selama Pak Bekti mikir, saya bawa dulu ya motornya buat jaminan ke Pak Bos. Masa saya kesini nggak dapat hasil apa-apa ya? Nah, kalau oke dengan rencana kita tadi, Pak Bekti samperin saya di rumah besok pagi. Saya kembalikan motornya, 13 juta lunas, tinggal 4 juta. Nah, tinggal sedikit. Jaul memegang sepeda motor Bekti dan mulai menariknya. Sementara Bekti menahan. Jangan Bang, saya mohon jangan. Ini kan buat kerja dan juga buat ngojek Bang. Untungnya yang disuruh nagih ke sini tuh saya loh, bukan Bang Lonjan. Saya sabar orangnya, nggak kayak abang satu itu. Oh bisa rusak semua perabot Pak Bekti kayak rumahnya Pak Kiti. Saya ini orang yang lebih suka memberi solusi daripada mesti rusak sana rusak sini seperti Bang Lonjan itu. Jaul berhenti menarik sepeda motor Bekti dan berjalan mendekati pintu rumah yang tertutup. Bu Minah, saya pergi dulu ya. Sampaikan salam saya pada Wiyarti. Minah yang sedang merapikan kertas dan formulir daftar ulang Wiyarti di meja sontak berdiri saat nama anaknya disebut. Ia berdiri, menatap pintu dengan nanar. Jaul yang tak mendengar jawaban Minah kembali menghampiri sepeda motor Bekti. Ia kemudian menuntunnya keluar. Tak ada lagi perlawanan dari Bekti. Jaul lalu berseloroh kepada Bekti. Jangan lama-lama mikirnya. Bekti hanya diam. Pasrah sepeda motornya diambil Jaul. Mas, listriknya mati. Ada yang konslet mungkin. Konslet bagaimana? Tokennya itu belum diisi. Kamu itu apa tidak dengar toh yang aku omongkan tadi? Tanpa menjawab, Bekti keluar memeriksa meter listrik. Emak dari dalam kamar memanggil Minah. Nah, listriknya mati, nah. Iya Mak, sebentar ya. Bekti buru-buru melangkah dan menuju ke meteran listrik. Bener kan? Tokennya habis kan? Iya, nanti aku... Nah,
Aku mau ke WC, nah. Iya, Mak. Minah masuk ke dalam kamar dan kemudian menuntun emak yang kesakitan untuk melangkah keluar. Di spot saja mestinya, Mak. Spotnya pecah. Minah berkata sambil berjalan menuju ke WC, menuntun emak. Ia kemudian masuk kembali mendekati Bekti. Mas, aku tidak tega lihat emak begitu. Kesakitan setiap saat. Sudah waktunya beli obat. Ya paling tidak obat penghilang rasa sakit. Apalagi kalau sedang pengen ke WC begitu. Mungkin sebaiknya biarkan Mak itu pipis dan di kasur, nah. Punggungnya itu sudah lecet gara-gara terpal bekas spanduk yang kutaruh sebagai alas kasurnya. Jadi Mak ya lebih memilih berjalan kesakitan daripada tidur beralaskan terpal yang penuh pipis dan Mestinya kita bisa berikan perlak yang lebih baik. Atau pampers. Tapi untuk membeli obat saja tidak ada uang di tangan kita. Bagaimana mungkin aku memberi barang-barang itu? Nah, kalau kita punya uang dan harus memilih, akan kau apakan uang itu, nah? Untuk kuliah Wiyarti, untuk beli obat emak, atau untuk bayar utang ke Bang Jaul? Jangan kau beri aku harapan, Mas. Lantas kemudian kau banting aku ke tanah. Bukannya baik mempunyai harapan. Ya tapi aku mau semua bisa diatasi. Tidak bisa. Kita harus memilih. Nah, Iya, Mak. Minah bergegas menghampiri emak, lalu menuntunnya keluar dari WC. di kursi saja, nah. Panas di kamar. Iya, Mak. Minah menuntun emak berjalan tertatih, menghampiri sofa butut di sudut. Ia kemudian menidurkan emak di situ. Begitu melihat emak memejamkan mata, Bekti menarik tangan Minah lalu menjauh dari emak. Mereka berdua bicara dengan berbisik. Jadi bagaimana, nah? Apa yang kau pilih? Jangan paksa aku untuk memilih, Mas. Minah merogoh kantong dasternya dan mengeluarkan uang 100.000. Aku mau beli token 25.000 di warung sebelah. Sisanya yang 75.000 untuk beli obat penghilang rasa sakit buat emak. Mas, apa kamu bisa carikan uang untuk belanja besok? Tinggal ini uangku, Mas. Setelah itu aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Permisi. Mendadak, pembicaraan suami istri itu terhenti karena teriakan seorang laki-laki yang mendatangi rumah. Siapakah laki-laki yang sore itu datang? Apakah ia akan membantu kesulitan yang tengah dihadapi oleh Minah dan Bekti? Atau malah sebaliknya? Temukan jawaban dalam episode kedua, Tuhan Tolong Bunuh Emak. Sampai jumpa.